Kita semua, atau mungkin sebagian besar, sepakat ada satu sosok yang dikagumi di antara pengurus PSSI yang kini menjadi public enemy seperti Erik Bangsat Thohir dan Arya Idiot Sinulinga. Sosok itu adalah Pak Sumarji. Admin pun menganggap orang ini adalah orang baik. Admin juga berpikir, kenapa Pak Marji ini mau mundur? Mungkin sebagai bentuk dan rasa tanggung jawab Pak Marji yang tidak dimiliki anggota Exco dan pengurus PSSI lainnya, tidak seperti Ketua Umum Erik Bangsat Thohir, tidak ada rasa tanggung jawab dan tidak punya malu. Karena prestasi timnas yang tadinya bagus malah merosot, akhirnya Pak Marji mundur sebagai rasa tanggung jawabnya. Orang polos dan idealis seperti Pak Marji akan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya agenda dan kepentingan pribadi seperti Erik Bangsat Thohir ini. Pak Marji dengan jujur seperti orang idealis umumnya selalu menyampaikan laporan apa adanya dan ini selalu ia tekankan berulang-ulang. Yang akan saya laporkan menyeluruh, baik dari sisi kesiapan-persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, dan juga official. Secara keseluruhan akan saya laporkan terperinci. Laporan saya ini akan dipakai untuk evaluasi secara keseluruhan. Termasuk salah satunya adalah tim kepelatihan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Tapi ya sekali lagi saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Pak, kalau soal rumor dinamika ruang ganti Pak yang sepanjang round 4 katanya ada perpecahan, itu benar apa enggak sih Pak? Jadi begini, kalau berbicara soal ruang ganti, sebenarnya begini ya. Ruang ganti itu setiap kita mengalami kekalahan, itu pasti ada situasi yang sulit. Ya, sekali lagi, setiap kita mengalami kekalahan, itu pasti ada situasi yang sulit. Nah, memang kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Justin, ada sedikit persoalan. Tetapi menurut saya, apa yang disampaikan Justin ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Namun di balik kejujuran dan kepolosannya, ia dimanfaatkan oleh Erik Thohir untuk melancarkan agenda pribadinya untuk elektabilitas Pilpres 2029. Dimulai dengan laporan Pak Marji yang melaporkan apa adanya kondisi timnas saat sehabis Bahrain dan hendak melawan China. Hal ini dimanfaatkan Erik Bangsat Thohir untuk memecat STY. Pak Marji orang polos ini tidak tahu ia sedang dimanfaatkan. Kita dengar pernyataan Erik Thohir yang mengambil kesimpulan ada masalah dari laporan Pak Marji dan Erik Thohir meminta klarifikasi pada Pak Marji saat jumpa pers. Untuk posisi kualifikasi Piala Dunia ini juga banyak negara-negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Makanya tadi saya ceritakan kejadian di itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Ya Pak Marji benar ya. Tapi kita berhitung-hitung kalau itu dilakukan saat itu tentu jarak ke pertandingan berikutnya terlalu singkat. Dan hari ini yang terbaik karena kita masih punya waktu 2,5 bulan. Dan tentu resiko-risiko tetap ada. Tetapi lebih baik kita mengambil resiko daripada menyesal di kemudian hari. Semakin kelihatan bahwa Erik Bangsat Thohir ini memanfaatkan Sumarji adalah dengan mengirim Pak Marji untuk memecat STY. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya. Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Tidak gentleman, Bangci memang Erik Bangsat Thohir. Seakan tidak menghargai apa yang sudah STY lakukan selama memimpin timnas, hanya mengucapkan terima kasih dengan ketus di jumpa pers. Mengenai hubungan kita yang sudah berakhir, dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih.
Erik gentleman, maka ia datang menemui STY atau tanya ke STY sebelum dipecat. Apakah benar ada isu ruang ganti? Apakah bisa diatasi STY sebagai pelatih, bukan dengan gaya koboi main pecat? Justru PSSI yang saat itu tidak menjalin komunikasi yang baik dengan STY dan memecatnya. Pak Marji dengan polosnya yang memberi laporan, Pak Marji juga yang dimanfaatkan Erick Thohir membawa surat pemecatan untuk ditandatangani STY. Bukan saja itu, pasca kegagalan timnas lolos Piala Dunia dan pemecatan Kluivert, publik meminta pertanggungjawaban federasi, dan untuk meredakan supporter, Pak Marji dikirim Erick ke Ultras untuk meredakan tuntutan mereka, juga menerima Ultras di kantor PSSI. Setiap jumpa pers, Pak Marji juga hadir. Bukti Pak Marji dimanfaatkan, kecuali jumpa pers pertama pasca pemecatan Kluivert, Pak Marji tidak ada karena sedang di Surabaya. Jadi, Pak Marji, orang baik, orang polos ini benar-benar dimanfaatkan oleh Erik bajingan bangsat Thohir ini untuk memuluskan rencana pribadinya menyingkirkan STY agar keberhasilan timnas hanya ada dan oleh satu nama dan hanya satu nama yang dielu-elukan, yaitu nama Erik bajingan bangsat Thohir ini. Lihat dalam jumpa pers. Seharusnya nama timnas yang naik dan dibanggakan saat timnas berprestasi, bukan nama PSSI. Tapi Erik bilang nama PSSI sedang tinggi-tingginya. Tapi poinnya kita harus respect dengan apa yang kita sepakatin. Ya, tidak boleh kita sebagai bangsa yang tidak menjaga kehormatan kita, apalagi federasi kita sedang dalam posisi tinggi-tingginya sekarang di mata internasional. Jadi kita harus jaga itu, ya. Ini semakin menjadi bukti, seharusnya dengan prestasi timnas, maka nama timnas, pemain dan pelatih yang naik diikuti federasi diakui. Ujung tombaknya prestasi timnas dengan kebijakan yang tepat PSSI. Kalau kebijakan PSSI salah dan tidak tepat, maka hasilnya seperti sekarang ini, gagal total, malah PSSI lempar tanggung jawab. Ini federasi yang naik namanya, kata Erik bajingan bangsat Thohir. Kalau timnasnya terpuruk seperti sekarang, apakah nama PSSI sebagai federasinya tetap bagus? Yang terjadi sekarang saat timnas gagal di SEA Games, pengurus PSSI saling lempar tanggung jawab. Arya Idiot Sinulinga ketika ditanya malah bilang gak tahu. Kalau ada prestasi timnas diklaim itu karena PSSI, itu karena Pak Ketum. Seperti kata Arya Idiot yang suka menjilat pelir dan pantat Erick Thohir. Kalau kredit, kenapa selalu ke ketumnya gitu kan? Iya. Tapi kalau ada masalah yang nggak sesuai, bukan ketum nih, Dialihkan. dialihkan ke wakil. Itu kan juga, kalau gue ya, Buntut dari kegagalan ini kan ada civil war juga nih di dalam PSSI kan, saling menyalahkan. kalau ada sisi positif, kalau ada hal yang positif terhadap timnas, terhadap apa, selalu muncul. Tapi kalau pas Lagi hasilnya terpuruk, negatif, kabur terpuruk, semua ya. nggak ada yang keluar gitu. Singkatnya, Pak Sumarji mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas merosotnya prestasi timnas. Mungkin Pak Marji di dalam lubuk hatinya merasa bersalah karena dengan laporannya yang apa adanya, dengan kepolosannya sampai STY dipecat, dimanfaatkan orang-orang berakal culas dan picik seperti Erick Thohir dari laporan yang disampaikan Pak Marji. Terima kasih Pak Marji atas kepemimpinan dan sumbangsih Anda sebagai manajer timnas. Anda menunjukkan sikap gentleman, tidak seperti banci bajingan bangsat Erick Thohir dan Arya Idiot Sinulinga. Tidak punya malu dan seperti lintah dan parasit yang mengerogoti sepak bola timnas Indonesia. Sudah saatnya Erick Thohir dan Arya Sinulinga tahu diri dan juga mundur. Tapi siapa yang mau mundur dari PSSI? Lahan basah buat para tikus mafia bola Indonesia. Wassalam.